Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang selalu senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan dan kajian rutin kita dalam materi Tauhid dari Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab baru, yaitu bab ke-17 tentang syafaat. Dan waktu itu masih muqaddimah, masih pendahuluan ya, masih pendahuluan satu pertemuan ya, dan pertemuan berikutnya dalil-dalilnya insyaallah taala. Syafaat sebagaimana yang sudah kita sebutkan dan sudah kita bahas adalah at-tawassut lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Syafaat itu menjadikan penengah bagi orang lain dengan memberi manfaat kepadanya atau menolak bahaya. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan yang lalu. Dan syafaat itu memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah izin Allah, dan yang kedua ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu izin Allah kepada yang memberi syafaat. Izin Allah kepada yang memberi syafaat. Dan yang kedua adalah ridha Allah, yaitu ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Dan yang diridhai Allah, yang mereka itu berhak mendapatkan syafaat, adalah orang-orang yang bertauhid, ya, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka mereka tidak mendapatkan syafaat. Ini pun sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian juga bahwa syafaat, ada yang syafaat khusus Nabi SAW dan syafaat untuk yang lainnya. Syafaat untuk Nabi, syafaat yang khusus ya diberikan kepada Nabi SAW adalah yang pertama syafaat uzma, syafaat kubra, syafaat besar, syafaat agung. Yang mana Nabi SAW memberikan syafaat kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Ya, Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Setelah mereka dibiarkan sekian lama dalam keadaan seperti itu, akhirnya mereka minta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi Nabi Adam tidak bisa. Kemudian kepada Nabi setelah Adam, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya mereka uzur, tidak bisa memberikan syafaat apa yang mereka minta. Dengan mereka menyebutkan uzur-uzurnya, sampailah kepada Nabi SAW, Nabi kita SAW. Akhirnya beliau diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada mereka semua, dan mulailah hisab, mulailah perhitungan amal. Allah datang, kemudian para malaikat bersaf-saf ya. Kemudian mulailah hisab, perhitungan amal. Yaitu dengan kita diajak bicara oleh Allah satu persatu tanpa penterjemah ya, untuk ditampakkan ya, diberitahukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama di dunia. Kemudian kita mendapatkan menerima catatan amal. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Kemudian amal-amal kita juga ditimbang, dan seterusnya, yang puncaknya adalah ada yang di surga dan ada yang di neraka, fal'iyadzubillah. Nah, ini syafaat khusus untuk Nabi SAW. Nah, di antara syafaat yang khusus untuk Nabi adalah penghuni surga masuk surga. Ketika calon-calon penghuni surga ini telah selamat dari menyeberangi sirat ya, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, mereka juga setelah mereka itu selamat dari itu semua, akhirnya mereka dikumpulkan di kontoroh ya untuk dihisab satu dengan yang lainnya. Setelah itu baru mereka masuk surga. Dan sebelum masuk surga, mereka itu tertahan di pintu, di depan pintu surga dengan waktu yang sangat lama sekali. Lama sekali. Akhirnya mereka minta syafaat minta tolong kepada para nabi dan rasul untuk membukakan pintu surga itu. Yang pertama, mereka datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semuanya uzur, tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW, yang dengan itulah Nabi diizinkan oleh Allah untuk membuka pintu surga. Lalu terbukalah pintu surga, dan beliaulah yang pertama kali masuk surga, kemudian diikuti oleh umatnya, yaitu kita semua ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah umat Muhammad, yaitu kita semua nih, semua sudah masuk surga, baru umat-umat yang lainnya. Kita ini umat terakhir, tapi umat yang pertama-tama masuk
surga. Ini keistimewaan ya, keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah khusus untuk beliau. Dan di antara syafaat yang khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau kepada pamannya, yaitu Abu Talib. Yang mana Abu Talib ya meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik ya. Padahal ya dia paman Nabi SAW, padahal dia benar-benar membantu perjuangan Nabi SAW. Yang jelas Abu Talib ini memiliki jasa besar ya kepada Nabi SAW. Nah, syafaat di sini Nabi SAW ya minta kepada Allah, atau Allah mengizinkan Nabi SAW memberikan syafaat kepada Abu Talib ini dengan apa? Dengan diringankan azab. Dengan diringankan azab. Seandainya Abu Talib ini tidak mendapatkan syafaat Nabi, tentu dia berada di dalam neraka jahanam yang paling dalam. Tapi karena syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib mendapatkan keringanan azab, yaitu di neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan, siksa yang paling ringan. Dan dulu sudah kita sampaikan, azab neraka yang paling ringan adalah seseorang diberikan sendal dari bara api neraka. Saking panasnya itu bara api yang ada di kakinya itu, pakai sendal tadi itu, terompah itu, otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Ya, saking panasnya. Kalau memang otaknya itu mendidih, bagaimana dengan isi perutnya? Bagaimana dengan isi perutnya? Nah, ini adalah azab siksa neraka yang paling ringan. Yang paling ringan saja seperti itu, bagaimana berikutnya, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan syafaat untuk yang lainnya juga tadi kalau memenuhi syarat ya. Bisa syafaat dari orang tua kita atau anak-anak kita. Jadi anak-anak kita atau teman-teman kita, para malaikat atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang untuk yang lainnya. Berarti mungkin bisa di antara kita memberikan syafaat? Mungkin enggak? Di antara kita nih. Nah, mungkin. Selama memenuhi dua syarat tadi itu. Izin dan ridha. Itu izin kepada yang ngasih syafaat, dan ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Ya, mungkin di antara kita ya ada yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat, atau mungkin keluarga kita, atau tetangga kita, atau guru-guru kita, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan sungguh syafaat ini diberikan kepada mereka orang-orang yang berbuat dosa. Jadi syafaat ini diberikan kepada, bukan diberikan kepada orang yang suci dari dosa, enggak. Bahkan diberikan kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa. Selama mereka bertauhid, selama mereka tidak berbuat syirik, selama mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Insyaallah ya. Jadi syafaat ini diberikan kepada para pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar yang selama mereka tidak berbuat syirik, maka Allah berikan syafaat kepadanya. Ya. Dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagi orang-orang yang menyekutukan Allah tidak akan mendapatkan syafaat itu. Inilah di antara faidah ya, faidah tauhid. Di antara faidah tauhid, yaitu dapat mendapatkan syafaat. Ya. Siapa di antara manusia yang tidak pernah berbuat dosa, baik besar maupun kecil, pasti pernah melakukan dosa. Nah, nanti di akhirat
bagi mereka pelaku-pelaku dosa besar yang mereka bertauhid akan mendapatkan syafaat tadi itu. Dan dulu sudah kita sampaikan di antara faidah syafaat itu adalah di antaranya yang seharusnya dia itu masuk surga, seharusnya dia masuk neraka, tidak jadi masuk neraka karena syafaat. Seharusnya dia itu masuk neraka, benar-benar masuk neraka, tapi karena mendapatkan syafaat tidak jadi masuk neraka. Kemudian juga yang seharusnya dia lama di neraka, akhirnya mendapatkan keringanan, tidak jadi lama karena syafaat. Yang seharusnya 10 hari menjadi 1 hari misalnya, yang seharusnya 1 hari menjadi setengah hari. Ini syafaat, ini semua ini syafaat berdasarkan dalil-dalil ya, yang sahih. Kemudian yang seharusnya dia di surga yang tingkatan yang rendah dengan syafaat naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Insyaallah ya. Ini diantara faidah-faidah dari syafaat itu. Taib. Ini sudah kita bahas, jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tinggal kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Yang pertama adalah firman Allah. Dalil pertama yang dibawakan beliau rahimahullahu ta'ala adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 51. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan, wa anzir bih, dan berilah peringatan, alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim, dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Sedang mereka tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah. Sedang mereka tuh para manusia tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah. Jadi nanti di akhirat ketika manusia dalam keadaan seperti itu, mereka itu butuh pelindung dan butuh syafaat. Dan waktu itu pelindung dan syafaat ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi ayat di sini menunjukkan bahwa syafaat itu mutlak milik Allah. Ya. Bukan milik malaikat, bukan milik Nabi SAW, bukan milik siapa, milik Allah. Maka hendaknya kalau memang syafaat itu mutlak milik Allah, maka seharusnya kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya yaitu surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Milik Allah. Mutlak milik Allah. Tidak boleh kita minta syafaat kepada selain Allah, apalagi minta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Tidak diperbolehkan, bahkan itu syirik. Ya.
Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kemudian dalil yang ketiga, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi ya. Ayat kursi. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Berarti ini syarat yang pertama, izin Allah. Izin Allah kepada siapa tadi itu? Kepada yang memberi syafaat. Ya, memberi syafaat. Izin Allah kepada yang memberi syafaat. Kalau tidak diizinkan, sama sekali tidak akan bisa memberi syafaat. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Kemudian dalil yang keempat, firman Allah dalam surat An-Najm ayat 26. Allah berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda." Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Nah, berarti ini mencakup dua syarat tadi itu ya. Izin Allah dan keridhoannya. Ya. Jadi syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Mereka tidak bisa memberikan syafaat sama sekali. Meskipun mereka itu adalah para malaikat. Sedangkan para malaikat ini makhluk Allah yang sangat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian mereka nggak bisa memberikan syafaat. Kapan mereka itu bisa memberikan syafaat? Tidak hanya mereka para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang lain pun. Kapan mereka bisa memberikan syafaat? Kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan yang diridhoinya. Nah, setelah mereka mendapatkan izin dari Allah dan yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi izin Allah kepada yang memberi syafaat dan ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Nih, harus terpenuhi dua syarat ini. Jadi kita mengatakan ini karena Allah mengatakan demikian gitu. Karena Allah ngasih tahu seperti ini, ya sudah kita katakan seperti ini. Kalau seandainya Allah tidak mengatakan demikian, ya kita nggak akan mengatakan demikian. Tayyib. Ini dalil ke berapa tadi? 4 ya. Dalil yang keempat. Sekarang dalil yang kelima. Firman Allah dalam surat Saba ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah." Artinya, katakanlah, serulah mereka, ajak mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Serulah mereka, panggil mereka yang kalian anggap mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Jadi orang-orang musyrikin, ya orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, mereka itu minta syafaat kepada wali-wali Allah, ya,
wali-wali Allah, orang-orang dekat dengan Allah yang telah meninggal dunia. Mereka bersimpuh di atas kuburannya, atau dulu orang-orang jahiliyah itu bersimpuh di hadapan berhala-berhala mereka. Mereka minta syafaat kepada berhala-berhala tersebut, minta syafaat kepada orang-orang salih yang telah meninggal dunia. Berarti ini sesungguhnya mereka telah menjadikan mereka itu sesembahan-sesembahan selain Allah. Coba nanti di akhirat panggil mereka. Bisa nggak? Dapat nggak mereka itu memberikan syafaat kepada kalian? Coba. Tentu jawabannya nggak akan bisa gitu loh. Jawabannya nggak akan bisa memberikan syafaat mereka itu. Kenapa? Ya karena mereka ini orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat syirik tadi itu telah berbuat syirik kok. Syiriknya apa? Mereka minta-minta kepada berhala, kuburan, dan yang lainnya. Minta-minta kok. Berarti mereka berbuat syirik. Dan tidak mungkin ya orang-orang yang berbuat syirik ini mendapatkan syafaat. Panggil mereka itu yang kalian anggap Tuhan selain Allah, panggil. Bisa nggak mereka memberikan syafaat? Bisa nggak mereka memberikan pertolongan kepada kalian? Bisa nggak? Tentu jawabannya nggak bisa, nggak mungkin bisa. Nah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Taib. Mereka itu sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Dzarrah itu apa? Dzarrah itu Pak, kalau diterjemahkan dzarrah itu apa? Biji sawi kan gitu, biji sawi atau atom ya, ada yang menerjemahkan atom. Atom itu apa Pak? Atom itu benda paling kecil gitu. Tapi nggak masalah sih diterjemahkan itu, nggak masalah. Pokoknya dzarrah itu, ini ungkapan orang-orang Arab. Dzarrah itu adalah sesuatu yang sangat kecil banget gitu. Mereka mengungkapkan sesuatu yang kecil itu dengan dzarrah. Nah mereka nih yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun kekuasaan meskipun seberat biji sawi tadi itu, dzarrah. Nggak punya sama sekali. Kalau memang nggak punya kekuasaan sedikit pun, berarti mereka tidak akan tidak berkuasa untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada mereka. Di sini Allah mengajak berpikir, ya, mengajak manusia untuk berpikir. Ini mereka orang-orang sesembahan selain Allah ini nggak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa, ngasih nggak? Bisa ngasih? Ya nggak ngasih. Kalau nggak punya, ya nggak ngasih. No. Lo gitu kok dimintai? Gimana ini Pak? Ya kan begitu kan. Gak punya apa-apa, udah meninggal, patung dan seterusnya, atau benda ini benda itu, gak punya apa-apa. Justru mereka itu punya siapa? Punya Allah kan? Milik Allah gak mereka? Ya milik Allah, makhluk kan? Makhluk berarti milik Allah. Berarti seharusnya minta langsung kepada Allah. Kenapa kok kepada makhluk-makhluk tadi itu, yang lemah tadi itu? Allah, Masya Allah ya. Jadi mereka tidak memiliki sedikit pun ya sebesar dzarrah di langit dan di bumi. Seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Pertama. Yang kedua, wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahum minhum min zahir. Dan mereka nih sesembahan-sesembahan selain Allah tuh tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Kenapa? Karena yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah saja. Mereka enggak pernah ikut-ikutan,
nggak ngasih saham, nggak ngangkat ini, nggak ngangkat itu, ya. Itu Pak ya, nggak ngangkat ini, nggak ngangkat itu. Nggak ikut serta dalam penciptaan langit dan bumi. Loh kenapa dimintai? Kenapa dimintai? Udah nggak punya apa-apa. Kemudian mereka pun tidak memiliki saham sama sekali dalam penciptaan langit dan bumi. Ya sudah nggak punya apa-apa juga kan? Nggak punya apa-apa. Loh kenapa kok dimintai? Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Ya. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka itu sesembahan-sesembahan selain Allah yang menjadi pembantu bagi Allah. Karena Allah juga tidak butuh pembantu. Allah tidak butuh keluarga, nggak butuh istri, nggak butuh anak dan seterusnya. Apalagi pembantu, enggak. Allah mengurus makhluk ini sendiri. Nggak punya pembantu, sendiri dia. Kalau memang mereka sesembahan selain Allah itu bukan pembantunya Allah, ya, ya kenapa dimintai kan gitu? Kalau masih pembantunya kan masih mending ya, pembantu masih mending kan, bisa apa Pak? Bisa nyolek-nyolek dikit dah gitu. Kalau pembantu kan mending kan, mending tolong dong kasih tahu itu, kan bisa ngasih tahu kan. Tapi ini enggak sama sekali. Sesembahan selain Allah ini ya bukan menjadi pembantu bagi Allah. Ini tiga nih, tiga, nggak punya apa-apa, tidak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak menjadi pembantu bagi Allah. Sudah, berarti nggak punya apa-apa belas. Kalau emang seperti itu ngapain dimintai, ditawakali, ditakuti dan seterusnya, dimintai ini, diminta ini itu. Kenapa? Maka kalau seperti ini ya Allah marah banget nih. Allah sangat marah sekali bagi mereka orang-orang yang melakukan ini semua. Kemudian wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Nah ini yang menjadi dalil tadi adalah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Berarti syarat yang pertama tadi yaitu izin Allah kepada yang memberi syafaat. Kemudian kita lanjutkan dalil berikutnya. Abul Abbas rahimahullahu taala, yaitu yang dimaksud Abul Abbas di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan yang artinya Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagainya atau pembantu Allah. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah untuk memperolehnya. Sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Ya, dan orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka berhak mendapatkan syafaat Allah dari Allah adalah mereka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang menjadikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Rabbal Alamin. Kemudian syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat. Sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian
Penulis rahimahullah ta'ala membawakan beberapa hadis ya. Kalau yang pertama tadi ayat-ayat Al-Quran, sekarang hadis. Dan diberitakan oleh Nabi SAW, dan diberitakan oleh Nabi SAW, annahu ya'ti fayasjud li rabbihi wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awalan thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak wa qul tusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah dan menghaturkan segala puji kepadanya. Ini sudah kita jelaskan. Ketika orang-orang yang ada di padang mahsyar ini minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Ya. Jadi pada hari kiamat akan datang beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah dan menghaturkan segala puji kepadanya. Kata beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Ketika orang-orang ini minta syafaat kepada beliau, ternyata beliau tidak langsung ngasih syafaat kepada mereka. Tapi apa? Minta izin dulu sama Allah. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara sujud di hadapan Allah, di bawah arsy Allah. Kemudian beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah terucapkan oleh seorang pun. Ya. Setelah itu baru Allah ngasih izin sama Allah, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wa qul tusma', katakanlah niscaya akan didengar yang kamu katakan, wasal tu'ta, mintalah niscaya akan diberi apa yang kamu minta, washfa' tushaffa', dan berilah syafaat niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Ini jelas sekali kan, ketika orang-orang ini datang kepada Nabi minta syafaat, Nabi enggak langsung ya, enggak, tapi Nabi minta izin dulu kepada Allah. Diizinkan enggak nih? Ternyata Allah ngizinin dengan mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, katakan didengar perkataanmu, minta dikasih, dan berilah syafaat, ya, dan berilah syafaat niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Nah, setelah itu baru beliau memberikan syafaat kepada manusia. Setelah itu mulailah fase berikutnya, yaitu apa? Hisab, perhitungan amal. Sedikit lagi dari yang beliau bawakan di dalil-dalil ini. Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaatmu? Siapakah orang yang paling berbahagia nanti di akhirat, ya, dengan syafaatmu? Maka beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata beliau, sabda beliau, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Bukan hanya ucapan saja, tidak hanya di lisan saja, tapi diilmui, diyakini, kemudian diamalkan. Itu baru mereka berhak mendapatkan syafaat, dan mereka adalah orang yang paling beruntung nanti di akhirat. Orang yang paling berbahagia nanti ini dapat syafaat Nabi SAW. Siapa mereka tadi? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Berarti dia imani, dia yakini, dia hayati, dia ilmui,
Dia tahu maksud la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, konsekuensi-konsekuensinya, pembatal-pembatalnya. Kemudian dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu, baru nih orang yang berhak mendapatkan syafaat nanti. Tidak hanya lisan saja. Tidak cukup hanya lisan saja. Tapi harus dengan hati kemudian diamalkan. Terakhir, kata beliau rahimahullah, syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahlul ikhlas wat tauhid. Nah ini, syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dengan izin Allah. Berarti yang pertama ridho, yang kedua ini izin Allah, ya. Bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya, bukan. Ya, orang-orang musyrikin tidak mungkin mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena dia adalah penghuni neraka dan dia kekal selama-lamanya di neraka, tidak akan pernah keluar. Tapi bagi orang-orang yang bertauhid, yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mungkin dia masuk neraka enggak? Mungkin juga masuk neraka karena dosa-dosanya. Tapi kan subhanallah, tauhid ini tidak mengekalkan pemiliknya di dalam neraka. Dia akan dikeluarkan dari neraka itu dan akan masuk surga. Sebagaimana di bab-bab pertama dulu sudah kita sebutkan. Ya, Masya Allah. Jadi ini dahsyatnya tauhid, akhi, dahsyatnya tauhid. Menjadikan pemiliknya itu tidak kekal di neraka. Kenapa masuk neraka? Sedangkan dia bertauhid. Ya mungkin maksiat. Maksiat ini itu. Akhirnya masuk neraka, kan begitu. Setelah itu baru dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang-orang musyrikin ini ya nggak mungkin keluar dari neraka. Dia akan kekal selama-lamanya di neraka itu. Falayadzubillah. Falayadzubillah, ya. Kemudian, dan pada hakikatnya Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada ahlul ikhlas wat tauhid. Ini karunia Allah, ya, nikmat Allah. Kalau nggak ada syafaat itu rugi banget loh Pak, ya Allah, celaka nih kita. Kalau nggak ada syafaat ini rugi, sudah celaka kita. Tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang bertauhid tadi itu, ada syafaat ini. Ya, Masya Allah. Jadi Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya kepada ahlul ikhlas dan tauhid dengan memberikan maghfirah, ampunan kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang ini dan memberikannya al-maqam al-mahmud, kedudukan terpuji. Jadi syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran, syafaat yang dinyatakan tidak ada berarti batal itu oleh Al-Quran adalah apabila ada sesuatu syirik di dalamnya, yaitu minta syafaat kepada sesembahan selain Allah. Syirik ini, ya. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin dari Allah, dan Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa syafaat hanyalah untuk ahlut tauhid wal ikhlas. Ini penjelasan penulis ini rahimahullahu ta'ala sangat jelas, tegas, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu dan yang telah berlalu. Intinya akhi fillah azanillahu wa iyyakum, terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjadikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
kita ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan syafaat, ya, syafaat dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Udah syuruk belum ini, Pak? Udah syuruk lebih, ya. Berarti bab 17 sudah selesai, yaitu tentang syafaat ini. Dan ini alhamdulillah dua kali pertemuan, ya. Berarti 2 bulan, ya. 2 bulan insyaallah. Yang pertama tentang pendahuluan, ya, pengertian syafaat dan yang lainnya. Setelah itu dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita dan menerima amal-amal ibadah kita dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu untuk soal jawab. Silakan, Pak. Sambil menunggu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allah tidak butuh siapa-siapa. Di antara nama Allah adalah Al-Qayyum. Dalam ayat kursi itu kan, Pak, ya. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Artinya apa? Tidak butuh sama apapun dan siapapun. Tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Gak butuh. Artinya Allah sendiri yang mengatur seluruh makhluk ini sendiri. Gak butuh sama siapa-siapa. Allah tidak butuh kepada malaikat. Allah gak butuh kepada langit. Allah gak butuh kepada bumi. Allah gak butuh kepada arsy. Allah gak butuh kepada kursi. Allah gak butuh kepada surga neraka. Allah gak butuh kepada manusia. Bahkan Allah gak butuh kepada amal-amal kita. Gak butuh sama sekali. Allah itu qayyum, berdiri sendiri dalam mengatur seluruh alam ini. Al-Qayyum. Loh, kenapa kok ada malaikat yang mengatur ini, mengatur itu? Berarti Allah butuh dong dengan malaikat itu. Berarti seakan-akan Allah butuh kepada pembantu. Enggak. Justru dengan malaikat itu tanda bahwa Allah tidak butuh kepada siapa-siapa. Justru dengan adanya malaikat yang mengatur ini, mengatur itu, menunjukkan akan kebesaran, keagungan, kemuliaan, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa batas, mutlak. Justru Allah mampu mengatur malaikat untuk mengatur sesuatu. Seandainya Allah atur sendiri tanpa malaikat, mampu nggak? Mampu. Mampu, sendiri mampu. Tapi kenapa ada malaikat? Tadi sudah kita sebutkan bahwa justru ini menunjukkan akan kekuasaan Allah, kebesaran, keagungan Allah, yang mana Allah mengatur makhluk sedemikian besar, sedemikian hebat, sedemikian banyak dengan berbagai macam tugas yang bermacam-macam. Ada tugasnya ini, itu, ini, itu. Itu semua adalah kehendak Allah, perintah Allah. Seandainya Allah nggak merintahkan mereka mengatur ini semua, mampu nggak beliau Allah mengatur sendiri? Mampu.
Justru Allah ngatur malaikat kan. Allah ngatur malaikat. Malaikat ini tugasnya ini, malaikat itu tugasnya itu, dan seterusnya. Berarti di sini tidak menunjukkan Allah butuh kepada siapapun. Ini tidak menunjukkan Allah butuh kepada mereka, enggak. Bahkan makhluk Allah yang paling besar, apa itu? Arsy. Allah nggak butuh kepada arsy. Allah nggak butuh kepada arsy. Apalagi kepada malaikat. Jadi sekali lagi, ini menunjukkan bukan berarti Allah butuh kepada seseorang atau malaikat atau yang enggak butuh. Justru Allah menjadikan ini semua menunjukkan Allah adalah yang paling besar, yang maha berkuasa, maha kuat, ya, besarnya kekuasaan dan seterusnya. Bukan menunjukkan Allah itu butuh kepada malaikat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan, dan karena sedikitnya ilmu saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.